Sangarata Bu kita masih Indonesia dan kantor Komboyo Nasarudan Indah Presiden Kakak yang untuk salah satu sama keluarga Mehidi Batu Sarong, salah satu sama keluarga Mampu Mawari Utara, salah satu sama Kapten Silas Evan Prabowo Mawari Utara, salah satu sama Pak Adi Natana, salah satu sama keluarga Dr. Sunan Narlitu Sembrani, dan salah satu sama keluarga Bapak Fardel Pedro. Kalian silakan.
Kami inde tadi posemu mampudu inde to pempuran kada-kada tumangkana posemu mampuduk anak kanadadian bongsu na kondo tarapang sialangan usumbungan puduk mau pana ambe lantai tangan tondok la sulekan lakota ongan banuangki tibalik lakota dolu ataki laki tole langan penduan mekatabe dawa titongkonan kada Messi mandao te panito bisara kikua tabe ada nate tondo ko siman sangka nate pangleon lante padang tuo balo kalebu batu laparan tondok pangleon nanene pak kalimbo tomatua digente tallu babangan me katabe kan lako olo madatun nate mai to si kambi pebose matute na lembang to si kampa petoko malute na tondok toro anto ma parenta me katabe kan lako olo madatun na te mai to di pokayu kalando na tondok te mai to di rupo lamba layu kena pangleon angga te mai paran nuanan tunai
nenek ditumpu materan na di kalapa ampang pelalan na kebendan ite mayada na nenek ketunan nang ite may sangka na todolo. May katabe kan lako olo madatun na turuan di po Indo, turuan di po Ambe, turuan di po nene lanliw si misa-misa kau kurang. Kikuwa daw may te tongkonan kada daw may te panito bisara. Den ni mani ada anak nene lante tangan na tondo. Sangkaan na todolo lante lisun na pangleon. Majawang kitengkai, majung ang kisuruki. Nenek mangan na isangka lante tangan na tondo. Todolo malentenan panikuan lante lisun na pangleon. Kipak golak kisanda biring na. Tuang matua daw tangan alangi to kaubanan daw lisung na batara ratua kinay mapasare na iya mo ng pasundon na ilang kalulok na lompopoy rekke pendaunan na den na upa di po upa paraya di po paraya an namasak kete tondo ka maro dinding te pangaleon den na upa di po upa paraya di po paraya masak ke ko padang di limbong maro dinding ko padang di pemanukan masak ke ko anak nadadian maro dinding ko bongsu nakon dotarapang masak ke ko ambe lante tangan tondo ko maro dinding ko indo lante lisun na pangaleon masak ke ko pare tallu buling na maro dinding ko kete tallu ete kena masak ke koto ma arabu talang maro dinding koto ma kaponan ao masak ke ki masoladasang maro dinding ki angga mairi laki gua mi daw may detong kunang kada daw may tepe panito bisara kesule ki lakoto ongan banuan tati balik lakota daw watata den nau pak pasak kena puang rak na to minampara rata tontong lameria tannun lako batang di kaleta ana den rampo tang titoro lentek kendek tang tieso kambutu dio ongan banuanta dio tadol ata laki kami boleh masola dua daw may detong konang kada kwe tuo male mati pasak ketor romo inde pasak kita solanasa la sule kala koto ongan banuanki di balik lakota dalu ataki laki gua makada lako inde to ditongkoni allo lekona di sungi kula sumulena lante ma allo tatemo sia nenek narara ki kuapera milalami nenek den naupa amutang titoro lentek tang tieso kambutu male sau ruben benalangi lasi tiro puang tome garaganta puang yesu tung kasanganna daw inan sode-sodeanna surga tungkasanganna salama marampak lato kita solanasa Ya betul. Lihat dulu. Iya. Ya memang tak boleh. Kalau macam itu sama. Iya, malam. Sini dulu.
selamat ini apa? Kamu si selamat sepanjang jalan sini. Ah, boleh ada selamat. Salamak laku kita solanasang. Salamak sitamu. Salamak la menomba langan to tumampata lante kami nomban pak pakatana ti bongi ate susitu dan pengumuman puli bongi di gua tetek pitu napas banget ngomong tetek pitu oh ya moto sebelum laku basangki itu orang acara kami nomban pak pakatana te bongi ikua tabi la kolona ninti bandita tu mak deruen tahi sunanto temo la abiraka katabi la kolona bapak pendeta ketua BPS wilayah 3 Makale itu kasih solanto demo di situ ya na saburan majelis gereja tabe la koto mak perintah ke dinta si solan lain din na muntulimbong la timbak na jumay inan senga tabe la koto ruambe lo di koto ruindo lalu si misa ka ukuran tabe na ko kita ang gamay tu si rampun te bongi la menomba langan ko matua iya tu onoran kami nomban pak pakatana tu la taulai te bongi ya mau tu bunga na bungkaran kada maafin duan na ibadah penghiburan tulana pimpin majelis gereja jemaat Limbong sola badan pekerja kelas Silanan dalam hal ini ketua BPK Silanan itu tabe Bapak Pendeta Dela Berduri mak pentalun na penguangan natura maafin na apa na bainan kada mamali di may tumak rapo tu lana kelai bapak na pini maafin liman na pengumuman na maafin na nana penut ya betul tu acara tu la taulai solanasang lantai mawongi itu oleh pagi gua tarapak solanasang takari di kaleta tasita tanang gamairi ania te kami nomban tu la tapugau la kendek mak baus busarong diolo na pamatu alako sang siluran majlis gereja tu la nala bagian atu sorong laku talena. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan kepadaku. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, bahkan kelegaan di tengah-tengah kedukaan kita. Karena itu mari segenap keluarga jemaat Tuhan kita datang kepada Allah di dalam segala pergumulan kita, di tengah arus ombak dan pencobaan yang menerpa kehidupan kita.
dan arus pencobaan hampir terhilang, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan tempat perteduhan dan tempat perlindungan kami. Kepadamu-lah kami menaruh harapan, kepadamu-lah kami mencari jawaban atas segala keluh kesah dan pergumulan kami. Dalam situasi seperti ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan kami, firman-Mu-lah yang menjadi pelita bagi kami. Karena itu ya Allah, waktunya sekarang kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Memberikan kami hikmat secara khusus juga kepada keluarga, sehingga mereka boleh melihat kemurahan-kemurahan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan di balik duka cita yang kami alami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus, terlengkapi dalam segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Ampunkan dosa kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, keluarga yang berduka, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan akan diberitakan sebagai berita penghiburan dan tentu juga adalah kabar baik bagi kita di dalam keadaan yang berduka ini. Saya persiapkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkat dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku.
kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan beri aku harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, jangan beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya anaknya lalu keluar. Demikianlah kabar baik yang saya bacakan kepada kita semua pada malam hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-37. Jelas kalau kita memperhatikan alur pembacaan firman Tuhan pada saat ini bahwa ada kehidupan, ada kematian, dan ada kebangkitan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain kematian ada satu hal yang sering ditakuti oleh manusia, yaitu diberi harapan kosong atau harapan palsu. Nah, sang anak muda totemo di apa? Di PHP. Dan nakuan na tomoto no kapar to di sana di PHP Pak Pendeta. Kukumbay di Ben HP. Oh, natanya pala ya. Tunggu malirang-irang gitu PHP. Ya pala na, pemberi harapan palsu.
Nah to na bulas sang 12 kumale sumalor koma akale. Nah demi to matua sigi bobo bang HP na. Ko mi matumbar kayan do nakuha na PHP na ate biay. Oh, ba bisa nga. Na ko mang kamo nako ako ko kukiri mo to segen na male ku checken na tae pa pindo mo lo ku checken na tae bang siya di tama ku kombay na tang melo-melo jaringan kampai mi sangat tuh mi mane maleo ceki di mulan tu apa tuh diberi harapan palsu. Tetapi apakah Tuhan memberikan kepada kita harapan yang palsu? Dintupi kena singkindo na batumbi na tak panango. Pernahkah saya meminta kepada Tuhan lahirkan aku ke dalam dunia? Ulon jajian nak? Tidak. Dia tidak lihat bahwa kelahirannya itu adalah sebuah keajaiban dia. Bagaimana kalau kita membaca kitab Mazmur, dia katakan, Daud itu katakan, ya, bagaimana kejadianku itu ajaib. Engkau menenun buah pinggangku dalam rahim ibuku. Itu sebuah keajaiban. Ya mungkin sekalipun orang tua kita, kekasih kita, ibu baru atau nenek Rara sudah tua, bisa mendengar bahwa mungkin baru kali itu dia merasa sakit dan dibawa ke rumah sakit, dirawat dan tengah malam meninggal. Anak muda ini mati tiba-tiba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan dia berteriak, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujangnya, angkat dia dan bawa kepada ibunya. Wah, biasa memang tak kukui biasa stole, tapi biasa dia tu bapak-bapak yang na tumangi itu nak anak kuala ko binena hendo na ale mati te anak mule. Nalam matumbol itu le, jadi kau ditiru itu. Tapi koseng oleh ini lembah, si DP tidak dibahas. Mungkin kita bahas dalam pembinaan pasangan suami dan istri sebagai mitra dalam sebuah keluarga. Nah lapor masusan atau kinasakang ginabay lang ang kamara na pamang maile. Paano ko siapa? Hendo na. India na kamu alay mati. Sampai biasa kukutanay, saya juga bertanya pada diri saya. Nakatanya ada urusan tak kita mau itu lurus. Iya, ya mungkin tidak luang ibu lo nale. Nakosi api jo. Dona, India na kamu, bolong na jo. Tilalu bang kamu, napora masusan na king sapu ijo pa. Dona nas na bang. Ranking satu pitun na kumi, oh. Turu ambe tipia. Tapi yan na lolong ba bolong na turu Indo. Iya. Ya, saudara-saudara, di sini dalam teks ini dikatakan anak laki-laki. Kita kemudian tidak membandingkan dalam hal persoalan gender laki-laki dan perempuan. Tapi kata laki-laki ini kalau kita bicara dalam teks Alkitab, apalagi dalam budaya paternalis, adalah sebuah harapan. Di porannu lan keluarga, dan dia adalah sosok yang sangat-sangat berharga. Ya, menarik bagi Bapak Ibu Saudara, sehingga kemudian itu terkait dengan korban persembahan. Selalu dikatakan yang jantan. Tayo itu dikua yang betina. Ya, tapi kita tidak membahas soal itu. Tetapi anak ini betul-betul dari tadinya perempuan ini tentu sudah merasa bahwa tidak ada lagi harapan bagi dia. Dan bahkan dia juga tidak berharap bahwa Elisa itu memberikan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia juga bisa berkata, saya
Saya tidak pernah meminta, dan jelas dalam teks tadi, jangan memberikan kepada aku harapan yang kosong. Tetapi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan juga kadangkala dalam hidup kita ini mau menguji keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Dan bahkan dari peristiwa keadaan yang sulit seperti yang dialami oleh perempuan Sunem dalam pembacaan firman Tuhan ini, Allah membuka mata kita dan hati kita untuk percaya dan yakin pada kuasa-Nya. Mau nang nenek duka ya, apa nang tangan nanga abang penanta, pana patirong ki pungamatua nakamasyan ki pungamatua na parok koreang ta pungamatua. Di poran no mi palena naundinna na pomasse penanta. Palendu ite pa abasanta latanidukan tiroi kumua. Ladi ko bang dolong kuimbay bintu lamorena papayan puang matua lako kaleta. Dan itu betul Tuhan nyatakan kepada perempuan Sunem. Awalnya dia yakin bahwa ini abdi Allah, dan keyakinannya itu diuji dari peristiwa itu, dan pada akhirnya dia percaya kepada Allah. Dia bukan orang Yahudi, tapi kemudian menjadi percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu banyak di antara kita yang mengalami hal seperti yang dialami oleh saudara kita, cucu-cucu kita dalam rumah ini. Usang adin nasang na den susi te na alami te misa baini di umay Sunem. Apa naran nantong? Apa lansang kapid yung mata ta manamenda di baagin na. Ya susikiano ke sulik ila ko banua na desang banuan tam bengki ibarra sang kararole na di ba na tibolo di komo laku barika laku kalemboran anakku sia ampoku na tibolo pisan nora. Biasa di kokian kumuya di na tibolo tu apa biasa ko kokian umbay yan na di tangga mandalamari napakapopo ka di penanta temli kamatuale. Tapi nang tongan do kaya kinakuha mi yan natibolo batonan no kumuala membaka ko pa iya tu. O tilo ba kami to kemang kanakan dia piponon na nakuha mi nakuha tay lakin di gitu dalena. Tapi dalam perjalanannya kalau kita mengikuti dan menghayati, ya betul-betul Allah berperkara dalam orang yang olehnya telah memiliki pengharapan sekalipun dalam perjalanannya, ia sepertinya kehilangan itu, tetapi Allah tidak tinggal diam. Makanya dalam teks ini kalau kita baca selanjutnya, apa yang dia katakan ya? Ketika dia datang, Elisa menyuruh kepada Gehazi mendatanginya. Mati mo to na kana. Tanakutan na Gehazi. Nakuha minakuha malapu siara ko ka. Malapu siara katu si balimmu, malapu siara katu anakmu. Apa no kompe bali? Malapu sia. Malapu sia. Padahal mati mote anaknya. Ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Mengapa dia katakan malapu sia padahal mati? Kalau kita ikuti alur perempuan Sunem ini, dia sudah melihat apa yang dilakukan oleh Elisa, dan dia percaya bahwa Elisa sanggup untuk mendemonstrasikan, memperlihatkan kuasa Allah kepadanya di tengah-tengah kegelisahan hatinya. Seperti yang dia katakan, jangan memberikan kepadaku harapan yang kosong. Tetapi dia datang kepada Elisa, dan itu ditunjukkan dalam teks tadi.
Elisa sudah mengatakan kepada Gehazi, bawa dan lakukan seperti ini, bawa tongkat ini. Tetapi ibu anak ini tidak mau pergi kalau Elisa tidak pergi. Dia tidak mau pulang, saudara-saudara, ke tempatnya, ke kepedihannya, tanpa kehadiran Tuhan melalui nabinya, yaitu Elisa. Dia tidak mau kembali. Apa artinya dia tidak mau pergi? Dalam ayat 37 dia katakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Di situ ada keyakinan dalam dirinya. Dekat dengan Elisa sebagai seorang hamba Allah, abdi Allah. Dia akan tenang. Dan semua pengharapannya, bahkan kegelisahannya, itu dapat dia jalani dan diatasi oleh Tuhan melalui hambanya Elisa. Ini penting bagi kita sekalian. Seperti dalam keadaan yang berduka ini, atau dalam perkara hidup apapun yang olehnya kita merasa kita butuh penghiburan dan kekuatan. Anak muda atau temu yang ikutan ni umbar kami olah pian nanti kami sema minggu tenalo minggu. Anu Pak Pendeta, malaikat healing. Minggu pulih itu ona umbar kami olah na healing taruh le. Iyo, ya to jumai yan na mapakina pian ako na mangka kukubising na tapubang siya mo na uang smoke di tandayomi tu uang smoke ko mo ya pala itinasano uang smoke na lian tole matango ko mi bumol ko kung pakinang be ko nakuha mi ona mupakina na apale ya pala ito uang smoke mukuha ka uang tambahan yung sikolan na mulian tole nakuha di lambiran mo miki nakuha mi ano mo be eta emo to uang smoke uang love omo apo mo to di sanga uang love to temo kerangan mo to segen apia mangka uang smoke uang love uang ano mo to temo uang healing iyo nakuha para to healing nakuha din kegiatan jo sekolah ki pusawa miki melada de dinu di sana ili menghilangkan pusing male palong le. Nah saudara-saudara, perempuan Sunem menghilangkan, dia healing, dia datang kepada Tuhan. Ya budak duka tuh bapak-bapak yang nama lebang mau motor kome balik ke makarir di kumpar kami olah tomat tua. Nah kalau pakan healing ini julu jalan penghiburan nih. Kotean nah healing itu jalan penghiburan. Tamping yang bisa ngatamping, tambah pusing. Healing terbaik adalah datanglah di gereja kalau hari Minggu. Datanglah dalam persekutuan ibadah. Perempuan Sunem dia healing bersama dengan Allah. Dia datang kepada Elisa. Dan apa yang dia lakukan tidak sia-sia saudara-saudara. Melalui kuasanya, kasihnya bagi kita yang datang dan berperkara dengannya. Tuhan memberkati. Sebagai orang yang percaya, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan kita sampai hari ini semuanya karena Tuhan sendiri. Sekalipun kita ada dalam kedukaan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita. Dan karena itu mari kita menyatakan syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberkati kita dengan menyatakan persembahan kita.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus Bapa yang baik, yang tidak membiarkan kami ciptaan dan buatan tangannya menapaki hidup ini sendiri. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan kami Yesus Kristus yang peduli akan keadaan yang kami hadapi dalam hidup kami ketika situasi yang berat seperti ini. Biarlah firman Tuhan yang menceritakan, yang memberi bukti tentang pekerjaan Tuhan itu menguatkan tahu yang terbaik bagi nenek Rara ini. Dan iman kami kepada Kristus Yesus meyakinkan kami bahwa masih ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Cucu, saudara-saudara, rukun keluarga untuk melaksanakan beberapa kegiatan kekeluargaan, hubungan darah dan daging ditenun semakin kuat di tengah-tengah kedukaan ini. Adalah baik untuk memelihara iman, adalah baik untuk merawat dan memelihara hubungan darah dan daging. Lembaga gereja, Gereja Toraja, Jemaat Limbong, bersama dengan seluruh lapisan masyarakat, pihak pemerintah. Bapa di surga, jika Tuhan berkenan, kami melalui malam hari ini dalam pemeliharaan Tuhan, dan esok beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan sehubungan dengan pemakaman, dan anak-anak, cucu dan segenap keluarga diberi kelapangan hati untuk melepas jenazah ini esok hari untuk dimakamkan dalam rangka menggenapi pengakuan iman kami. Bapa, malam hari ini bersama dengan anak cucu dari almarhumah kami kelola dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita terus diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur bahwa dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, hidup kami ini masih berdaya guna. Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita nyatakan iman kita lewat pujian, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Percayalah bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kamu harapan yang kosong. Terimalah berkat yang datang hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum mic ini saya kembalikan kepada
rekan Majelis Gereja Toraja Jemaat Limbong, perkenankan saya menyampaikan yang pertama terima kasih atas kerjasama pelayanan pada malam hari ini, sebagaimana komitmen kita bersama Gereja Toraja di kelas Sisilanan bahwa sedapat mungkin dalam pelayanan-pelayanan kedukaan dan juga pelayanan insidentil yang lain, perarakan bersama kita nyatakan dalam pelayanan bersama yang kemudian disentralisir ke Badan Pekerja Klasis Silanan yang olehnya telah diatur dan ditata oleh Ketua Bidang 1 dalam hal koordinasi dengan Majelis Gereja Toraja Jemaat Limbong. Kami sampaikan menjadi sukacita bagi kami. Saya pribadi mewakili Badan Pekerja dan Badan Verifikasi boleh memberitakan kabar baik penghiburan di tengah-tengah kedukaan ini. Yang kedua, mengingatkan kita sekalian bahwa kita sedang berada di tengah perjalanan kalender gerejawi kita. Tentu baik program mandiri jemaat dan program bersama, program sinergi di BPK, kita sedang memasuki semester kedua untuk pelaksanaan program kerja. Harapan kami bahwa semua program-program di jemaat dan program bersama, bahkan program Gereja Toraja, baik tingkat sektoral maupun wilayah, juga menjadi bahagian dari program kita bersama. Dan mengingatkan kita untuk partisipasi tanggung jawab kita untuk pelaksanaan sidang raya PGI melalui persembahan-persembahan, baik persembahan asumsi 1 ekor babi di jemaat tahun ini dan juga melalui natura setiap ibadah hari Minggu sedapat mungkin ada yang dialokasikan untuk pelaksanaan persidangan ini, karena persidangan ini adalah tanggung jawab kita seluruh warga Gereja Toraja untuk mensukseskan baik dari sisi pendanaan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu mewakili 15 jemaat, 4 cabang kebaktian dan 1 tempat kebaktian, saya atas nama Badan Pekerja dan Badan Verifikasi menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Baru atau Nenek Rara. Doa dan harapan kami, anak cucu dan segenap keluarga diberi ketabahan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kami nomban Pak Bagatana tu mangka taulai sulanasang Karapasanta kama tanan ta sulanasang kikua Kuresumang ta tingkat sama onoran sitaruna yamatu penguangan natur ingkanden na rew bayar terus ini nate mantawa ako tayo mi dah 2 juta pentalon papaarala hindi siapa oh tayo mi 20 sabu 50 pentalon marungkuk ko mamay umaray makara tidak santi oh santi ada hindi mo ada mana nak 20 120 pentalon Indo dia mana nak 100 200 penduan pentalon minta Allah omai lah ditolak oh iya pang major tolak ini nak demo 100
500 pentalun Bapak Ral. Oke, sama menjadi singkan denariu 100 mutomo dia mau 100 tomo enduan pentalun unda disuku memelak bang. Mobil apa itu dan najati? Lah ditol ada. Tol iya. 100 ini anak pula. Tak ini 200 penduan pentalun ditolak paling angka sul 100 tak ini penduan pentalun Bapak Edo sang buku kada banginan mali cuma itu mak rapuh tu lana parampo Bapak anak ini lako Bapak anak ini di silakan. Kurang semangat tiatu kesempatan na sorong rapu masusah lako kalay kula nakilay tumak rapu secara khusus lako leto barra na le batang rabuk anak kampo bulan na dia kila penanta di kuah manela pumasan nang ampona sia katuan kamatuan wasusi moto tu pangato na pong matua lako kalena nasule ang kabe ang pamana puang tabe lako majelis gereja pandita pira-pira pandita majoren kupiro Linjong Mematana Batubay Karangan Lamay Kibay Ketua Klasis Silanan Ndelimbong siya bayan patuta aku natapay matanku kure sumanga katungkunami kamajoran nami lang tibongi bisa kaparanuan pakatana pakanan na lako keluarga kamajoran nanta pandita penatua siya diaken kure sumanga lako dipombe na dipundo na lalante tondok lah buktun na jumi rupa-rupa babak na Lembang kure semangat sia salamat lah ketong aparenta ki patongan sia tesa solonasan kumua madin rapa tumeng kamelo tesara rambo solo di panata belana pasanan tengkota solonasan tumpanundo ite tomarapu na tumeng kamelo tesara landa bong yate si allo masiang tu dalinim pasule la kota parapaan ate patang rabu kore sumanga sia kapua kaparanon la komintu teman kerja para pendidik tuma diorel lantainan kemasusan kure sumang alako tubuh dalam tetondok sebuah hubungan sosial yang masih sampai hari ini tertanam
Ludio menenek todolota landa tiate kumua nenek ke si popadi si pakanan nak siang karan si tunduan kena patulengki itu agan katun sunga batu membarang mata tantu dipahang si risa solanasan kumua randuk katuang yang diperuk nate di pondok na landa saya laku tutemo siang inapa tunduan ke solanasan kama diorenanta sia tengata tenaga barangan kama diorenan situru pakala siapa sanan jokaleta solanasan nama adin tumeng ke tesara ya tesus itu ketiro kutole pa muinata ena sabuhi pudukku si misa-misa pa mintuna pa tunduan kama diorenan kurus semangat laku mintu raputalang tu mangka tutunta mati terampak madusen randuk ka tuangin di puduk nate di pondok na landai na allo tongkon kurus semangat ketongkonan tantu mendadi di poran musolanasan kumatan tongki si pamatangkin si pamatoto kia tumbalen ni tekatuan patuki solanasan si taruh na lakwa makilay te rapu masusah ya kiden itu baru-baru pakatan palampiran lata don tole sorongan wilasus ya beta mami beta ada kan laku kita solonasan pagari terapu na membali ke paranuan siapa sakit laku kaleta solonasan tontong tuo si tuntun tua sitan di para kumpatu siang tiro tekatuan kula tepatulako lalu mintu kamarampasan tatontong si pasambayangan solonasan pasambayangan ite tobiung pasambayangan ite rapu nah kita solonasan tatontong makariman lang tekatuan pasakian puang bukul lobo lino bukundo ke lobo agan ketuan susi moto susi misa to patongan inala tontong tatingayon lendu ke patonganan tu rupa-rupa kapadari lantilino si tama katuanta tatarime si tuang kasaparasan kulendui ke matutoran lido may puang kusangaya moto tu sambungan kada kurang semangat sambungan kada dekagari lako kita solonasan ku pokada kusoyan mendari sambungan puduk na terapu nauton kamasusan salamak bongi lako kita solonasan na puang tontong nantaki siya urending palaki kura semangat kada painan malik temang kana pekada kilek na tamarat ta tingkal ako onoran daw istaru nama apel liman na tu pengumuman semua masiang masawa ibadah penguburan di Paranduk Tete sama Pulau 2 ibadah penguburan di Paranduk Tete sama Pulau 2 yaitu ya salih pada Tete mesa adek na di Paranduk apa sebelumnya itu dan acarana PGRI acara PGRI Tete
piran na paranduk kit. O yo tete sama pulo ada na paranduk kit. Pitole pa acara PGRI siang paranduk tete sama pulo. Nah kira-kira mangkam atau ma parokoi ki ijolo anna den tama ma ibadah penguburan tete mesa waktu pukul 13 waktu to pamenta ya mo to pengumuman nah la tau pui kumua aku te pandu te acara budak bang kekurangan budak tang katang palambiran pada akhirnya dianggai apa nang yami pak bela aku tuh nang sama mi nang sama liu mi ba tumbum bo paton na melo di pada mato bungi melo laku kita Solanasa pure sumang Sandal lama apa tadi? Apa sih? Babang sandal lah. Babang sandal lah, bukan masalah. Apa itu? Baik.